Misalnya saya lupa, kalian bisa kok harusnya. Itu juga akan tersimpan. Oke. Ini kita lihat reaksi asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Ya, yang namanya asam itu yang mendonorkan proton. Di sini HCl bersifat asam karena dia memberikan H+-nya protonnya. Yang namanya basa, dia menerima proton. Siapa di sini yang menerimanya? OH-. Ini CaOH 2 kali kalau terurai di dalam air. Ini sama seperti soal presensi Selasa lalu ya. Ini kalau terurai di dalam air akan menghasilkan 3 ion, Ca2+ dan 2 OH-. Nah, OH- di sini yang akan menerima proton, makanya dia bersifat basa. Jadi hasilnya H+ ketemu OH- menjadi air, makanya reaksi penetralan ya, dari asam dengan basa menghasilkan air. Dan garam yang larut ya, ini semua klorida larut kecuali yang mengandung Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Nah, karena ini ada tiga zat yang larut dalam air dan merupakan elektrolit kuat, itu yang kita uraikan. HCl menjadi 2H+, 2Cl-, CaOH 2 kali, Ca2+, 2 OH-, air tetap, air tidak terion. Ya, kita tahu pada 25 derajat Celcius tetapan ionisasinya ini atau jumlah H+ dan OH-nya hanya 10⁻⁷ kecil sekali ya, elektrolit lemah. Makanya ini kategorinya elektrolit lemah. Kita tidak uraikan, tetap liquid. CaCl2-nya ini Ca2+, 2 Cl-. Baru setelah itu ini lengkap persamaan ioniknya. Setelah kita coret yang samanya, dihilangkan spektator ionnya, maka kita akan peroleh persamaan ion bersih. Ya, jadi inti dari reaksi asam basa ini penetralan H+ ketemu OH- menghasilkan H2O. Ya, jadi cirinya kalau asam kuat basa kuat semua terionisasi, produknya adalah air. Kalau asam lemah dan basa kuat, contohnya ini asam asetat ya. Kita tahu kalau asam organik yang punya H-nya itu lebih dari 1, untuk tahu berapa jumlah proton yang dilepaskan, ini ditulisnya yang di awal. Asam asetat ini hanya 1 yang dilepaskan, ditangkap oleh OH- ya. Nah, ini asam lemah, elektrolit lemah. Dalam persamaan ionnya tetap tidak kita urai. NaOH basa kuat ini kita urai, hasilnya jadi H2O dan garam natrium asetat. Di sini spektator ionnya hanya Na+. Jadi reaksi ion bersihnya asam asetat ini berupa molekul ditambah OH- menghasilkan air dan ion asetat. Jadi kalau di reaksi pengendapan harus tahu aturan kelarutan. Kalau di reaksi asam basa, untuk tahu persamaan ion bersihnya harus tahu jenis asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Ya, untuk tahu itu elektrolitnya kuat atau lemah. Intinya misalnya ini adalah sesuatu yang sukar larut, ini asam kuat, jangan lupa yang sukar larutnya itu tetap sebagai solid. Ya, jadi nanti persamaan ion bersihnya adalah garam yang sukar larut, ditambah H+ menghasilkan kationnya dan juga air. Nanti kita lihat di contoh soal lebih jelasnya. Netralisasi asam kuat oleh oksida logam yang sukar larut. Aluminium oksida, nah, ini betul ya, semua oksida itu tidak larut kecuali yang mengandung golongan 1 dan CaSrBa. Ya, ini Al2O3 sukar larut. Direaksikan dengan HCl. Kita setarakan dulu persamaan reaksinya. AlCl3 ini aturan kelarutan nomor 3. Semua halida larut kecuali yang mengandung Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Ini aqueous, elektrolit kuat. Nah, yang solidnya tetap tidak kita uraikan. Jadi ini persamaan molekul harus setara dulu, baru nanti persamaan ionnya kita perhatikan koefisiennya. Karena ini 6HCl, jadi 6H+, 6Cl-, 2Al3+, 6Cl- ditambah 3H2O. Yang samanya spektator ionnya kita coret. Jadi persamaan ion bersihnya seperti ini. Oke, contoh lain. Nah, ini balik lagi ke asam kuat dengan basa lemah.
Asam kuatnya HCl, basa lemahnya NH3, ini elektrolit lemah. Jadi pada persamaan ion tidak kita urai. HCl ini elektrolit kuat yang kita uraikan, hasilnya menjadi NH4+ ditambah Cl-. Jadi persamaan ion bersihnya, sini spektrator ionnya hanya Cl-, NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Ya. Nah, itu beberapa contoh reaksi. Mungkin ada jenis reaksi yang lainnya. Intinya kita hanya perlu tahu mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana garam-garam yang mudah larut, mana yang sukar larut. Coba sekarang kita kerjakan satu-satu yang ini. Tuliskan persamaan ion bersih untuk campuran reaktan-reaktan berikut. Ya. Untuk mencapai persamaan ion bersih kan harus tulis dulu persamaan molekulnya ya. Kita coba dulu tulis persamaan molekul. HNO3 ditambah kalsium hidroksida. Hasilnya jadi apa? CaNO3 2 kali, Bu. CaNO3 2 kali ditambah H2O ya. Coba setarakan 2 Ca NO3 2, H-nya 2. Sudah ya? Sekarang tuliskan ini fasanya apa? Larut tidak kalsium nitrat? Larut ya. Semua yang mengandung nitrat ini larut. Ini adalah persamaan molekulnya, sudah setara. Sekarang kalau kita ingin tulis, saya tulis di bawah ya. Persamaan ionnya. Ini 2H+ ditambah 2NO3- tambah kalsium hidroksida, ini larut ya. Jadi kita uraikan Ca2+ ditambah 2OH- menghasilkan Ca2+ tambah 2NO3- tambah 2H2O. Ini persamaan molekulnya. Yang sama atau spektrator ionnya kita coret yang mana? Ca2+, 2NO3-. Jadi inti dari reaksi ini adalah kita campurkan 2H+ ditambah 2OH- menjadi 2H2O. Nah, atau kalau mau disederhanakan sama saja H+ ditambah OH- menjadi H2O. Ya, ini reaksi penetralan, jelas terlihat ya dari reaktannya. Ini asam basa yang sangat umum, asam basa kuat, jadi pasti hasilnya H+ ditambah OH- menjadi H2O. Sekarang yang B. N2H4. Ini reaksinya masih asam basa. Mungkin ada yang kurang familiar. N2H4 ini merupakan basa lemah. Seandainya sekarang ada informasi ya. Saya berikan tambahan informasi. N2H4 ini adalah basa lemah. Produknya jadi apa? N2H5+ ditambah imin ya. Ini persamaan ini langsung persamaan, belum ya. Kita bisa uraikan lagi. N2H4 ini tetap karena merupakan basa lemah. Lalu ini setara kan ya, hanya satu. H+ ditambah imin menjadi N2H5+ tambah imin. Jadi yang samanya spektrator ionnya kita coret, di sini hanya imin. Hasilnya persamaan ion bersihnya N2H4 ditambah H+ menjadi N2H5+. Bisa ya dikerjakan sampai bawah? Ada yang sudah? Coba saya ingin tahu hasilnya. Yang C, persamaan ion bersihnya saja. Jawabannya bagaimana? Sudah bisa memprediksikan tanpa menulis langsung semua persamaan ionnya? Bu, saya itu Bu, yang C bingung Bu. Itu Yang C bingung. NH2-nya nanti itu lemah Kak Bu.
lemah. Oh. Kalau ini atau asam gitu. iya. Nah, cirinya ini NH2 kan jelas senyawa amin, ini merupakan basa ya, dan ini basa lemah metilamin. Yang ini asam. Asamnya itu cuman satu yang ditransfer H-nya yang di depan. Jadi kalau kita tuliskan CH3NH3+ ditambah C4H7O2-. Ini satu banding, semua koefisiennya satu ya, karena transfernya hanya memindahkan H+ saja, serah terima proton. Ini kalau dua-duanya karena merupakan asam basa lemah, jadi persamaan ini sudah langsung sama dengan persamaan ion bersihnya. Ini yang C. Sudah jelas sekarang? Iya, Bu. Kalau yang D? Kalau langsung ya diurai Na+, enggak deh, ada tahap. NaF larut ya, semua yang mengandung natrium. H2O. NaF. Ini koefisiennya juga sama, 1:1. Na+ kanan kiri coret, kemudian nah ini langsung OH- ditambah H+. Maaf. HF asam kuat, asam lemah. Lemah, Bu. Lemah ya. Lemah. Yang kuat itu HCl, HBr, HI. HF asam lemah. Jadi ini kita tuliskan Na+ ditambah OH- ditambah HF menjadi Na+ ditambah F- ditambah H2O. Yang berupakan spektator ionnya di sini hanya Na+. Jadi yang D ini reaksi ion bersihnya OH- ditambah HF menjadi F- ditambah H2O. Bisa ya dilihat polanya, kapan harus diurai, kapan tidak. Nah, sekarang kalau basa lemah dengan basa lemah, asam lemah dengan basa lemah nih yang E. Hasilnya CH3COONE NH3 min ditambah NH4+. Ya. NH3 tetap sebagai NH3, CH3COH tetap sebagai CH3COH. Jadi persamaan molekulnya atau ini sudah langsung menjadi persamaan ion bersihnya. Terakhir MgOH. Ini masih solid ya, sebentar. Katakanlah ini betul ya. Coba dicek lagi, takutnya salah. Ini. Oh iya betul ya. Yang larut itu Ca2+, Sr2+, Ba2+. Jadi MgOH 2 kali memang betul ya solid. Ya, karena semuanya tidak larut kecuali CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali, dan yang mengandung golongan alkali. Jadi betul ya yang tadi. Hasilnya jadi apa ini? Magnesium asetat MgC2H3O2 2 kali ditambah H2O. Sarakan dulu kalau yang ini. Ini di asetatnya sudah ada 2, Mg-nya 1, ininya 2. Udah ya. Berarti ini tetap MgOH 2 kali. Nah, ini juga asamnya asam lemah. Jadi tetap sebagai 2H3O2. Magnesium asetat ini diurai Mg2+ ditambah 2 ion asetat 2 min ditambah 2 H2O. Jadi persamaan ion bersihnya kita hanya perlu mengurai ini saja, harus dalam bentuk ionnya.
ya, tidak dalam bentuk molekul. Karena kan semua yang mengandung ion asetat itu larut, ya. Jelas sampai di sini? Ini solid, Ya, Bu. tidak kita urai. Mau nanya. Ya, silakan. Tadi kapan aja ya Bu persamaan molekul tuh langsung jadi persamaan ion bersihnya tanpa harus diurai gitu? Kalau tidak ada spektator ionnya. Contohnya, yang tadi yang sama itu C dan E ya. Ada yang bisa kita coret nggak di sini? Di C dan E? Tidak ada kan ya? Karena ini elektrolit lemah dua-duanya, ini basa lemah, ini asam lemah. Kalau elektrolit lemah tidak kita uraikan. Jadi tidak ada ini menjadi H+ dan ion butanoatnya. Tapi karena di sini lemah, tapi ini tetap ada transfer proton hasilnya menjadi kation dan anion. Tidak ada yang sama di kedua sisi, tidak ada spektator ion, maka itu persamaannya langsung sama dengan persamaan ion bersih. Sama juga dengan yang E. Ini basa lemah, ini asam lemah. Ini tidak kita uraikan lagi, tapi hasilnya ini menjadi ion asetat dan ion amonium. Tidak ada yang sama di kedua sisi, tidak ada yang bisa kita coret. Jadi itu langsung persamaan ion bersih. Nah, kalau yang F, hati-hati, mungkin ada saja yang menjawab sampai di atas ini ya, magnesium asetat. Karena ini kan solid, tidak kita urai. Ini asam asetat, tidak kita urai. Tapi ini produknya terion di dalam air, karena namanya juga persamaan ion bersih. Yang menjadi ion yang harus kita uraikan ionnya. Ini jadi Mg2+, ini 2 ion asetat, ini air. Jelas? Jelas Bu, makasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini sudah intinya sudah reaksi pengendapan, reaksi asam basa, dan kita tahu konsep kelarutan ya. Kalau kita lihat dari definisinya, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu larut. Jadi sudah tahu ketika ada datanya nilai kelarutannya sekian, kalau kita campurkan kurang dari nilai kelarutannya tidak akan mengendap. Kalau jenuh sama dengan nilai kelarutannya itu ada kesetimbangan antara larutan dengan padatan, jadi belum ada endapan, tapi kalau melebihi nilai kelarutan baru akan terbentuk endapan. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Reaksi metatesis. Reaksi metatesis ini reaksi yang melibatkan pembentukan ion yang menggiring ke arah pembentukan gas. Jadi ini biasa kita gunakan ketika kita ingin mensintesis suatu garam. Caranya adalah kita coba cari reaktan yang nantinya produk akhirnya itu adalah garam dan juga gas yang bisa kita hilangkan. Garam yang dimaksud, yang ingin kita sintesis ditambah dengan gas yang bisa kita hilangkan. Gas yang mana yang bisa kita hilangkan? Gas dengan kelarutan rendah. Ya, ini akan hilang dari larutan sehingga mendorong ke arah penyelesaian reaksi. Jadi kita bisa mendapatkan produknya. Banyak senyawa mengandung anion yang dapat berubah menjadi gas sehingga penambahan asam yang mengandung ion ini cenderung akan menghasilkan gas. Contohnya anion karbonat, kalau kita tambahkan H+ asam kan menjadi H2CO3 kalau kita langsung gabungkan. Tapi di dalam air itu tidak kita temukan H2CO3, tapi sudah langsung terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, CO2 ini bisa kita hilangkan. Air, jadi nanti sisanya di sana hanya ada garam beserta yang terlarut di dalam air. Garam murni yang terlarut di dalam air. Ini beberapa contoh yang bisa menghasilkan reaksi metatesis. Kalau kita punya anion sulfida, sianida, karbonat, bikarbonat, sulfit, disulfit, ketika kita tambahkan H+ atau tambahkan asam, ini nanti akan menjadi gas-gas yang kelarutannya rendah di dalam air. Menjadi H2S, menjadi HCN, menjadi H2CO3 kalau kita tuliskan, tapi ini akan terurai langsung menjadi H2O dan CO2. Ya, baik itu mulainya dari karbonat maupun bikarbonat, akhirnya nanti akan menjadi H2O dan CO2, yang membedakan hanya koefisien atau jumlah H+ yang diperlukan. Lalu sulfit ini jadi H2SO3 nanti terurai menjadi H2O dan SO2.
Ya, jadi ini kalau kita menemukan nanti ion-ion ini bereaksi dengan asam, hasil akhirnya adalah berupa gas ya. Satu lagi kalau kation di sini hanya amonium. Amonium kalau kita tambahkan basa, kita mungkin sering menulisnya NH4OH ya kalau digabungkan. Tapi sebetulnya itu tidak ada di dalam air. Yang ada ini terurai menjadi NH3 dan H2O. Jadi kalau nanti kita mensintesis garam, produk sampingnya itu adalah gas-gas ini. Nah, gas-gas ini bisa kita hilangkan sehingga nanti sisanya adalah garam yang kita harapkan. Nanti kita lihat contohnya. Kita kerjakan yang ini dulu. Tuliskan persamaan reaksi molekul. Nah, di sini tambahannya harus tahu berbagai reaksi yang mengarah pada pembentukan gas. Di sini kan sudah terlihat nih ada sulfit ya, SO32-. Tuliskan persamaan molekulnya, reaksi ionnya, persamaan ion bersihnya untuk Li2SO3. Larut tidak larut? Larut, Bu. Larut ya, semua yang mengandung golongan 1 litium. Dengan asam format, ini asam lemah. Hasilnya jadi LiCHO2, ini semua yang mengandung litium masih larut ya. Ditambah, nah kalau kita tuliskan sebetulnya H2SO3 ya, sebelumnya seperti ini. Kita setarakan dulu. Li-nya 2, CH-nya 2, H-nya 2, SO3. Sudah ya, sudah setara. Sekarang kita uraikan. 2Li plus ditambah SO3 2- ditambah, ini tetap karena asam lemah. Menjadi 2Li plus ditambah 2 asam ion format. Nah, yang ini langsung kita urai menjadi apa tadi? Masih ingat? H2O liquid dan SO2 gas. Ini persamaan ionnya. Kalau persamaan ion bersihnya yang samanya kita coret ini. Kemudian sudah ya. Jadi reaksi ion bersihnya ini sebetulnya antara ion sulfit dengan asam format. Menghasilkan ion format, air, dan gas SO2. Jelas sampai di sini? Ya, jadi tambahannya ada beberapa persamaan reaksi yang menghasilkan gas. Ya, contohnya tadi ada anion-anion yang kalau ditambahkan asam menghasilkan gas, atau kation NH4+ ditambah OH- menjadi NH3 dan H2O. Mana yang merupakan persamaan reaksi ion bersih antara HCl dan KHCO3, kalium bikarbonat? Coba kita uraikan. HCl, KHCO3. Menjadi apa ini? KCl ya. Ini larut ditambah H2O. Ion bersihnya kira-kira ini kalau dari sini. Yang mana? Spektator ionnya apa di sini? Terlihat tidak? K H+ dan Cl- ya. Kalau kita urai H+, Cl-, ini K+. H2O ditambah CO2. Nah, jadi yang mana? H+ ditambah HCO3- menjadi CO2 dan H2. Yang E ya. Jadi kalau yang tidak paham bisa saja jawabannya. Ini kan reaksi awalnya ya. Kalau kita tidak tahu reaksi penguraiannya H2CO3 ini menjadi H2O dan CO2. Ada semua kemungkinan di sini ditulis. Ini yang persamaan lengkap awalnya. Terus ini yang persamaan molekul ya. Baru diurai saja H2CO3-nya menjadi CO2 dan H2O.
Tapi yang ion bersihnya ini yang plus ya. Coba lagi. Mana yang merupakan persamaan ion bersih? HBr, asam kuat. K2SO3, garam yang larut. Produknya jadi apa nih? HBr tambah K2SO3 menjadi KBr 2 tambah H2SO3. Ini terurai menjadi H2O dan SO2. Ini jadi 2K plus 2Br min. Ini juga sama 2K plus SO3 2 min. Ini sama 2H plus, semua terurai 2Br min. Ini spektator ion. Jadi jawabannya ya 2H plus tambah SO3 min menjadi SO2. Yang C ya. Jadi sudah ada 3 jenis reaksi ya. Reaksi pengendapan biasa, kita campurkan 2 reaktan, hasilnya ada yang mengendap atau tidak. Lihat aturan kelarutan. Yang kedua asam basa, harus tahu asam lemah, basa kuat, basa lemah, kekuatan asam basa lah. Mana elektrolit lemah, mana elektrolit kuat. Lalu bisa gabungan antara garam-garam yang sukar larut dengan asam basa. Dan yang ketiga, yang reaksi yang melibatkan pembentukan gas. Nah ini tadi aplikasinya. Nah, contoh sintesis garam melalui reaksi metatesis. Ada 2 cara untuk mensintesis garam, di mana kedua cara ini memudahkan untuk memperoleh senyawa yang diinginkan dari campuran. Yang pertama, kalau misalnya garamnya itu yang ingin kita peroleh itu adalah garam yang sukar larut di dalam air. Kita bisa cari reaktan yang mengandung ion-ion dari garam tersebut dan yang larut di dalam air. Jadi kita campurkan 2 reaktan yang larut, nanti hasilnya berupa garam. Garam tersebut nanti kita bisa peroleh dengan cara penyaringan, filtrasi. Cara yang kedua, jenis yang kedua, kalau misalnya kita ingin sintesis garam, tapi garamnya itu garam yang larut dalam air. Ya. Caranya kita pakai reaksi netralisasi asam basa. Kalau netralisasi asam basa kan hasilnya nanti air ya dan garamnya tersebut. Kemudian mungkin saja ada reaksi sampingnya. Reaksi di sini kita bisa gunakan reaksi yang mengarah pada pembentukan gas. Contoh reaksi logam karbonat atau garam dengan anion yang mudah berubah menjadi gas dan asam. Nanti produk yang diperoleh caranya dengan cara menguapkan air. Ya, contoh nih supaya lebih jelas. NiSO4. Ini aturan kelarutan nomor 4 ya. Semua sulfat larut kecuali yang 5 ion. Ya, kecuali 5 ion Pb2+, Hg22+, Ca2+, Ba2+, dan Sr2+. Jadi NiSO4 ini adalah garam yang larut dalam air. Nah, gimana caranya? Tadi caranya adalah dengan sintesis dengan mereaksikan asam basa. Contohnya kita ambil SO4-nya dari asam sulfat. Kemudian Ni-nya dari mana? Dari basa, dari hidroksidanya. Nikel hidroksida. Kalau kita tuliskan produknya kan ini air ya. Dan ini garam yang ingin kita peroleh. Nah, ini kan berarti kita sudah peroleh larutan nikel sulfat murni. Kalau ini habis bereaksi ya, kita buat 2 reaktan ini tepat habis bereaksi, nanti produknya adalah berupa larutan nikel sulfat. Ini yang kita harapkan. Kemudian bisa juga dengan cara reaksi yang melibatkan gas. Kita ambil asam sulfatnya itu dari asamnya, asam sulfat, kemudian Ni plusnya ini dari karbonatnya. Karena kita tahu ketika karbonat direaksikan dengan H+, ini menghasilkan CO2 dan H2O. Ini larut NiSO4 ya, di dalam air, tapi ini dihasilkan gas. Gasnya yang kelarutannya rendah di dalam air. Bisa kita hilangkan lah dengan pemanasan. Ya. Terbayang? Ya.
aplikasi reaksi metatesis pada sintesis garam. Jadi hanya ada dua kemungkinan, kita ingin menghasilkan garam yang larut atau sukar larut. Kalau yang sukar larut itu tinggal cari yang reaktannya dua-duanya larut. Sehingga nanti hasil akhirnya berupa endapan garam yang kita inginkan. Untuk memisahkan dari yang lainnya tinggal disaring. Kalau garam yang larut, kita harus buat hasil reaksinya itu adalah garam tersebut di dalam pelarut air. Jadi jangan ada produk samping lain yang juga larut di dalam air karena sulit untuk memisahkannya. Nah, caranya bagaimana? Reaksinya pakai reaksi penetralan. Ini produk sampingnya adalah air. Ini juga produk sampingnya adalah gas yang bisa kita hilangkan dari larutan tersebut. Itu contoh aplikasi metatesis. Satu bagian lagi, ini kita sudah mempelajari berbagai jenis reaksinya. Nah, baru kita terapkan di dalam analisis atau aspek kuantitatifnya, perhitungan. Ada satuan konsentrasi yang biasa kita gunakan dalam larutan. Ya. Jadi kemarin sudah belajar konsep mol, ya. Tinggal tambahannya ini informasi jumlahnya, kuantitasnya atau komposisinya, bukan dalam massa, bukan dalam mol, bukan dalam jumlah, tapi dalam molaritas. Definisinya, molaritas itu mol zat terlarut per liter larutan. Ya, ini yang jangan tertukar-tukar ya. Nanti di bab sifat fisik ada lagi sifat fisik larutan, molalitas. Kalau itu per kilogram pelarut. Kalau molaritas per liter larutan. Molaritas ini merupakan penghubung antara mol zat terlarut dengan volume. Ya, kalau penghubung antara mol dengan massa, massa molar. Penghubung mol dengan jumlah, bilangan Avogadro. Penghubung mol dengan volume, ini ada molaritas. Contoh, larutan NaCl 0,1 molar mengandung 0,1 mol NaCl dalam 1 liter larutan. Konsentrasi yang sama bisa kita peroleh dengan melarutkan lebih kecil lagi jumlah molnya, tapi tentu juga dalam volume yang lebih kecil lagi. Yang penting perbandingannya sama, ya. Menghasilkan angka yang sama. Nah, jadi kalau dalam larutan biasanya kita konsentrasinya nyatakan dalam molaritas. Kita harus bisa menghitung berapa sih garam yang harus kita timbang untuk menghasilkan misalnya ion-ion sejumlah molaritas tertentu. Kita larutkan ke dalam sejumlah volume tertentu. Nah, harus bisa menghitungnya ya, hitung mundurnya. Kita lihat contohnya, hitung molaritas dari larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 11,5 gram. Kalau ini dibalik, jadi sudah ada massa yang kita timbang, NaOH-nya 11,5 gram. Kita ingin melarutkan ke dalam 1,5 liter. Tadi definisinya molaritas mol per volume. Kita tinggal cari molnya, 11,5 gram. Untuk mencari mol, ini kan konversinya. Dalam 1 mol NaOH terdapat 40 gram NaOH. Jadi dari sini kita dapat mol. Dibagi volume, ini langsung molaritas ya. Definisi molaritas mol per liter larutan. Saya contoh lain, berapa mililiter larutan NaCl 0,25 molar yang diperlukan untuk membuat larutan yang mengandung 0,1 mol NaCl. Ini masih yang ditanyakan adalah garamnya ya, bukan Na plusnya, bukan Cl-nya. Tapi kalaupun ditanyakan Na plus Cl-nya, ini masih sama ya karena koefisiennya 1. Ini kalau kita punya NaCl terurai menjadi Na plus dan 1 Cl-. Jadi masih sama. Tapi perhatikan nanti kalau garam-garamnya itu kalau terion menghasilkan ion dengan jumlah yang bukan 1. Itu jangan lupa faktor pengalinya. Yang ditanyakan volume, ya. Molaritas ini mol per liter. Yang ditanyakan berapa mililiter larutan NaCl, ini sudah diketahui 0,25 mol per liter.
untuk membuat larutan yang mengandung 0,1 mol. Nah, ini ya yang ditanyakan. Ya, berarti 0,1 dibagi 0,25. Tinggal nanti kita ubah ke dalam mililiter. Ya, ini kalau tidak terbiasa dengan cara konversi seperti ini, mau satu-satu ya, boleh dipecah-pecah ya caranya nanti, asal pembulatannya tidak begitu berbeda. Jelas ya ini? Contoh lain, pada pembuatan larutan, berapa gram strontium nitrat yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan strontium nitrat 0,1 molar. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, molaritas sama dengan mol. Mol itu ini mol per volume atau M per V aja ya. Mol itu berarti massa per massa molar dibagi volumenya 0,25 liter. Yang ditanyakan ini, berapa massa yang harus kita timbang? Massa molarnya ini kita masukkan. Di sini ada ini 211,62. Saya. Jadi pokoknya alat bantu utamanya molaritas sama dengan mol per liter larutan. Mau soalnya dibolak-balik seperti apapun, asal kita paham definisi ini, kita harusnya bisa mengerjakannya. Jadi kalau ini pakai cara konversi dibalik seperti biasa. Ditanyakan massa, informasinya kita ingin punya 250 ml strontium nitrat. Ini kita ubah karena mililiter, konversi ke sini, oh berarti ini 0,25 liter. Dalam setiap 1 liter, inginnya ada 0,1 mol. Nah, dari sini kita dapat molnya. Dalam setiap 1 mol ada sekian gram strontium nitrat. Jawabannya ini. Ini cara konversi, selalu mundur ya, dilihat dari informasinya apa yang awal, yang sudah tersedia. Tapi kalau yang belum terbiasa, tidak masalah gitu ya. Kita tahu rumus awalnya ini molaritas mol per liter larutan. Kita masukkan definisi mol, massa per massa molar. Ini yang ditanyakan massanya, massa molar tahu, bisa kita cari. Volume yang diinginkan ini ubah ke liter, 0,25 liter. Informasinya, konsentrasinya ingin 0,1. Berarti ini yang ditanyakan. Oke. Nah, mungkin pernah mendengar dari SMA ya, ada dua istilah pengenceran, ada aliquot. Aliquot itu mengambil sejumlah tertentu, katakanlah saya punya teh manis ya dalam satu gelas. Kalau saya ambil setengahnya, dipindahkan ke gelas yang lain, saya apa-apakan. Nah, jangan setengahnya lah, 1/4. Yang sama di antara kedua gelas itu apanya? Rasa manisnya kan ya. Artinya konsentrasinya sama. Jumlah perbandingannya, meskipun yang satu sekarang sisanya 3/4, yang satunya 1/4, tapi rasa manisnya tetap sama karena saya hanya memindahkan. Yang berbeda apa? Itu aliquot, mengambil sejumlah tertentu dari larutan asal. Yang sama adalah konsentrasinya, yang berbeda adalah jumlah molnya. Di 3/4 jumlah gulanya lebih banyak. Di 1/4 jumlah gulanya lebih sedikit dan tehnya. Tapi perbandingan dengan pelarutnya sama. Itu konsep aliquot, mengambil sebagian dari larutan awal. Kalau pengenceran, saya ambil 1/4, lalu saya encerkan jadi sejumlah volume yang sama lah. Bukan diambil, itu 2, maaf. Kalau pengenceran, saya awalnya punya setengah teh manis, setengah gelas teh manis, lalu saya tambahkan menjadi 1 gelas penuh. Yang berbeda, rasa manisnya kan pasti akan berkurang. Ya. Yang berbeda konsentrasinya, komposisinya berbeda karena saya tambahkan pelarutnya. Tapi yang sama adalah jumlah zat terlarutnya. Jumlah gulanya, jumlah tehnya tetap sama kalau pengenceran. Karena yang saya tambahkan hanya pelarut. Ya. Jadi harus bisa membedakan
dalam aliquot yang sama itu konsentrasi, yang beda jumlah mol. Dalam pengenceran, yang sama adalah jumlah mol, yang berbeda adalah konsentrasi. Makanya rumus ini saya yakin kalian sudah sering pakai. Oh, kalau pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Dari mana? Karena yang sama itu adalah molaritas. Yang sama adalah molnya. Molaritas mol per volume per liter larutan. Jadi kalau kita ubah mol sama dengan molaritas volume aja. Mol sama dengan molaritas kali volume ya. Jadi ini dasarnya. Kalau kita punya soal pengenceran, bagaimana cara menyelesaikannya? Karena ketika kita mengencerkan, kita tidak menambah dan tidak mengurangi zat terlarutnya. Yang kita tambahkan hanya pelarut. Jadi molnya tetap sama. Tinggal kita uraikan kondisi 1, kita bisa tulis V1 M1, kondisi 2 V2 M2. Molnya akan sama. Yang membedakan kalau pengenceran volume 2-nya menjadi lebih besar, molaritasnya menjadi lebih kecil. Ya. Contoh ini, berapa volume asam sulfat 16 molar dalam mililiter yang harus disiapkan untuk membuat 1 liter larutan H2SO4 2 molar. Jadi kita punya kalau di sini katakanlah V1-nya adalah yang 16 molar ini yang ditanya ya. Dari 16 molar tersebut kita ambil berapa? M1-nya ini yang 16. Kemudian M2-nya yang 2 molar. Kemudian volume akhirnya V2-nya 1 liter. Karena ditanyakan dalam mili, kita konversi ini satunya menjadi 1000. Jawabannya 125. Jelas ya? Nah, sekarang masuk ke aplikasinya. Jadi sudah ada alat bantu lain, molaritas. Ini stoikiometrinya sama seperti bab sebelumnya. Ada konsep reaktan pembatas, berapa produk yang tersisa, produk yang terbentuk, reaktan yang bersisa, persen hasilnya, semua sama. Hanya saja informasinya di sini lebih bervariasi karena dalam larutan konsentrasinya dinyatakan dalam molaritas dan volume. Itu saja yang membedakan. Reaksi kimia sering dilakukan menggunakan reaktan dalam bentuk larutan. Ya, pada umumnya di laboratorium kita banyak mereaksikan dalam bentuk larutan. Stoikiometri ini membantu untuk menentukan berapa volume reaktan untuk mendapatkan kuantitas tertentu dari produk yang diinginkan. Contoh, berapa volume asam fosfat? Konsentrasinya diketahui, yang ditanyakan volume dalam mililiter yang diperlukan untuk menetralkan kalium hidroksida, konsentrasinya 0,1 molar, volumenya 45 ml. Jadi tahap pertama, kalau stoikiometri, kita tuliskan persamaan reaksi yang setara. Ini reaksi penetralan ya, asam fosfat ditambah KOH menjadi K3PO4 dan air. Sudah disetarakan, K-nya 3, sudah setara ya, ini PO4. Oke. Baru yang kedua, hitung mol KOH yang diperlukan. Tadi informasinya untuk menetralkan 45 mili KOH 0,1. Ya, cari molnya, karena kan untuk membandingkan antara satu zat dengan zat yang lain dalam suatu persamaan kimia yang menghubungkannya adalah molnya. Ya, ada ekivalensi mol. 45 mili dengan 0,1 mol KOH. Ini ingat, molaritas sama dengan mol per volume. Jadi mol itu konsentrasi, molaritas kali volumenya. Ini 0,045 dikali 0,1. Ini mol KOH-nya. Yang ditanyakan mol asam fosfat. Tadi perbandingannya ini 1/3 kali mol KOH. Ya, 1/3 kali mol KOH. Ini jawabannya. Kemudian ini baru mol. Ya, yang ditanyakan ini konsentrasinya ada, volumenya. Berarti volume mol dibagi molaritasnya. Molnya 1,5. Tadi molaritas asam fosfatnya 0,0475. Jawabannya sekian mili. Ya, sama ya, tidak ada yang baru. Yang barunya hanya molaritasnya.
Jadi boleh pakai diputus-putus seperti ini, ada 4 tahap. Kalau mau pakai cara langsung, jadi ini hitung mundur. Volume H3PO4 tadi KOH-nya volume kali mol, dari sini dapat mol KOH, pakai perbandingan untuk mol asam fosfatnya 1:3 dari sini, lalu dibagi dengan molaritasnya, dikalikan dengan ini konversi supaya jadi mililiter lagi. Ya, jadi kalau yang tidak terbiasa boleh pakai cara dipisah-pisah seperti biasanya. Ada yang mau tanyakan dulu? Lanjut. Oke, sekarang ke persamaan ion. Tadi persamaan asam basa ya. Berapakah konsentrasi setiap ion dalam larutan natrium karbonat? Nah, kemarin makanya saya sudah tanya dulu ya. Jadi harus memprediksikan kalau kita punya senyawa ion tertentu larut di dalam air itu menghasilkan berapa ion. Kalau natrium karbonat menghasilkan 3 ion. 3-nya itu apa saja? Na plusnya ada 2, CO3-nya ada 1. Jadi ini juga ada hubungan ekivalensi. Kalau kita punya Na2CO3-nya 0,15 molar, maka Na plusnya 2/1, 2 kalinya. Ya, jadi Na plusnya 0,3 molar, 2 kali lipatnya. Kalau ion karbonatnya sama ya, dalam setiap 1 natrium karbonat, ion karbonatnya ada sejumlah yang sama, 0,15 molar. Ya, jadi ini biasanya ditanyakan kalau misalnya sudah ada reaksi, tentukan berapa konsentrasi ion yang tersisa. Nanti perhatikan koefisiennya, dilihat dari garam yang bersisa itu apa yang larut dalam airnya. Oke. Ini berapa? Ya, 10 slide lagi. Ada yang sudah mengerjakan ini? Coba kita kerjakan sama-sama. Bila konsentrasi larutan ion sulfat 0,75 molar, berapa konsentrasi aluminium sulfat? Jadi ini masih dalam satu senyawa ion yang sama. Dengan asumsi semua ion sulfat berasal dari aluminium sulfat. Yang ditanyakan adalah konsentrasi senyawanya yang diketahui ion sulfatnya. Ini kita pakai hubungan ekivalensi seperti biasa ya. Jadi dalam 1 mol Al2SO4 3 kali, ini ekivalen dengan 2 mol Al 3 plus ekivalen dengan 3 mol SO4 2-min. Nah, yang diketahuinya ini adalah 0,75 molar sulfat. Yang ditanyakannya ini. Berarti yang mana jawabannya? Tanpa kalkulator tidak bisa nih. C. 0,25 Bu. Ya, tuh, sepertiganya ya. Kalau ditanyakan AL-nya berapa? Berarti berapa? Kalau aluminium 3 plusnya? 2/3-nya, 0,5 ya. Saya lanjut. Berapa volume KOH dalam mili yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan FeCl2 untuk membuat padatan FeOH 2 kali. Kita harus tuliskan persamaan reaksinya. Ini aplikasi stoikiometri biasa, ada reaktan. Kalau ini untuk bereaksi sempurna ya. Tarakan dulu. FeOH 2 kali berarti ditambah dengan KCl. 2, Fe-nya 1. O-nya 2. Sudah ya. Berapa volume KOH? Ini konsentrasinya sudah ada. Yang ditanyakan volumenya berapa? Untuk bereaksi sempurna dengan FeCl2-nya. Di mol KOH. Ini 2 kali mol FeCl2. Mol KOH-nya ini karena dua-duanya dalam mili, kita boleh pakai milimol ya. Molaritas dikalikan mililiter berarti hasilnya adalah milimol. Kalau tidak mau dikonversi. 0,5 mol itu ingat molaritas mol per volume. Ya, jadi mol itu molaritas dikalikan volume dalam mili 2 kali 0,25 molar kali 60 mili. Jadi nanti volumenya
di dalam mililiter. Berapa jawabannya? 60, Bu. 60 ya, terlihat dari sini. 2 kali 0,25 sama 0,5. Jelas? Oke, lanjut. Berapa gram PbI2 yang akan terbentuk bila larutan FeI3 ini jumlah konsentrasinya 0,8 molar, jumlahnya 20 mili, dicampurkan dengan timbal nitrat 0,3 molar 50 mili. Hasilnya jadi PbI2 ditambah besi nitrat. Setarakan dulu. Besinya besi 3 ya. Nitratnya 6 berarti 3, 2, 2, 3. Ini ya. Jadi kuncinya setarakan dulu. Nah, berarti ini konsep reaktan pembatas ya, karena konsentrasi jumlah molnya bisa dicari dari kedua reaktan. Yang ditanyakan produknya yang ini berapa mol. Yang mana yang jadi reaktan pembatas? Timbal nitrat. Timbal nitrat ya. Ini reaktan pembatas. Reaktan pembatas berarti mol PbI2-nya sama ya, 3/3 kali 0,3 molar kali 0,05 liter. Nah, berarti berapa? 15, 0, berapa? 0,3 kali 0,05. Itu enggak komanya? 0,15 ya. Yang ditanyakan massa, tinggal dikalikan. Massa PbI2 0,015 mol dikali 461 gram per mol. Ya. Kali 461. 6,915 gram. Nah, jadi ini tidak perlu ya FeI3, Pb nitrat karena informasinya bukan dalam gram, tapi di dalam konsentrasi dan volume. Kita hanya perlu massa molar timbal iodida karena yang dicari adalah massanya. Ya, jadi bisa lihat ya kemiripannya dengan soal-soal di bab sebelumnya. Yang membedakan di sini karena reaksinya berupa campuran dua reaktan yang larut, di konsentrasinya dinyatakan dengan molaritas dan volume. Informasinya adalah molaritas dan volume, bukan massa. Nah, sedikit lagi. Dalam analisis kimia kita kenal ada dua istilah, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kalau kualitatif itu menentukan zat apa yang terkandung di dalam sampel. Kita bisa gunakan ini prinsip kelarutan tadi, salah satunya untuk mengecek apakah di dalam suatu sampel itu mengandung ion-ion tertentu atau tidak. Tentu tidak akan bisa sekali satu tahap penyelesaiannya, dia ada seleksi. Misalnya untuk mencurigai apakah ini mengandung Ag+, Pb2+, Hg22+, kita coba tambahkan reagen yang bisa mengendapkan ketiga ion tersebut. Misalnya dengan menambahkan ion klorida. Dengan menambahkan asam berupa asam HCl. Misalnya. Jadi tidak satu tahap. Nanti ada tahap yang lainnya. Oh, untuk menguji ion tertentu saja. Sampai misalnya mungkin yang familiar dengan kalian untuk menguji kation-kation logam alkali misalnya. Nanti setelah diseleksi itu kan semua garam yang mengandung logam alkali kan larut ya. Jadi misalnya terakhir di tahap terakhir kita masih punya berupa larutan berupa filtrat yang tidak mengendap. Untuk mengecek apakah mengandung K+, Na+, kita pakai uji nyala. Masing-masing ion tersebut akan menunjukkan warna nyala yang berbeda. Misalnya kalium, ungu, natrium, orange, dan lain sebagainya. Itu kualitatif ya untuk menguji terkandung anion kation tertentu atau tidak. Salah satunya menggunakan kelarutan tadi.
aplikasinya kelarutan itu di sana, salah satunya. Yang kedua, analisis kuantitatif, menentukan, jadi setelah tahu ada sampel, ada ion atau kation apa saja di dalam sampel, atau ada zat apa di dalam sampel, kita bisa menentukan berapa jumlah zat dan komposisinya. Caranya bagaimana? Tahapannya pertama menentukan kandungan unsur. Ya, ini analisis kualitatif. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, oh misalnya mengandung ion klorida. Nah, untuk bisa menghitungnya, kita bisa ubah unsur tersebut, ya, ion klorida dalam sampel, menjadi senyawa yang diketahui rumus kimianya. Jadi misalnya kita tambahkan ion Ag plus berlebih, jadi tambahkan ke dalam sampel tersebut Ag nitrat. Misalnya Ag nitrat ketemu Cl-, nanti akan menghasilkan AgCl. Berapapun Ag nitrat yang kita tambahkan, kalau Cl- nya hanya misalnya sekian mol terbatas gitu, nanti kita akan memperoleh jumlah maksimum AgCl yang dapat dihasilkan. Nah, dari AgCl tersebut masuk lagi ke konsep awal, perbandingan massa molar. Kita bisa menghitung kandungan setiap unsur berdasarkan senyawa hasil konversinya. Jadi kalau ditemukan dalam suatu sampel mengandung Cl-, Cl-nya diubah menjadi AgCl, ditimbang dapat sekian gram. Berapa konsentrasi komposisi Cl- di dalam sampel tersebut? Kita tinggal pakai perbandingan massa molar. Massa molar Cl dibagi massa molar AgCl dikali dengan massa yang kita peroleh di dalam eksperimen. Itu adalah massa Cl-nya. Persennya tinggal berapa Cl-nya dibagi dengan massanya kali 100%. Nah, ini mirip ya soalnya yang barusan. Contoh, kita punya sampel insektisida, diketahui mengandung klor. Nah, kita ingin tahu klornya itu berapa dalam 1 gram sampel. Ini kita caranya didekomposisi sehingga seluruh klor diubah menjadi Cl-. Kemudian perak nitrat ditambahkan untuk mengubah seluruh ion klor menjadi Cl-. Setelah endapan disaring dan dikeringkan, diperoleh massanya sebesar, jadi informasinya ini massa AgCl 2,022 gram. Dari sini kan kita bisa cari ya massa Cl-nya. Massa molar Cl ya, dibagi massa molar AgCl kali massa AgCl. Nggak pakai itu. Tinggal dicari, ini 35,45, lupa Ag berapa ya, kali 2,022 gram ya. Nanti dicari, ini dapat massanya, lalu persen massa. Persen massa ya tinggal massa Cl- dibagi dengan massa sampelnya, 1 gram sampel kali 100%. Ya, jadi pada umumnya ini cara yang paling mudah kalau kita ingin menentukan secara konvensional ya, menentukan kandungan suatu unsur, kita ubah unsur tersebut menjadi suatu bentuk yang bisa kita ketahui jumlahnya. Caranya, salah satu caranya dengan gravimetri, jadi mengukur massa endapan. Nanti kalau sudah dapat massa endapannya, tinggal pakai perbandingan massa molar. Oke. Aplikasi lain, ini bisa dalam titrasi. Ya, titrasi nanti lebih mendetailnya di asam basa ya. Ini sekilas hanya reaksi asam basa yang sebetulnya dari tadi sudah kita bahas. Titrasi ini metode penentuan konsentrasi sampel dengan cara menambahkan reaktan yang diketahui konsentrasinya. Jadi reaktan yang kita ketahui konsentrasinya ini disebut titran yang biasa kita simpan di dalam buret. Ditambahkan ke analit yang konsentrasinya belum diketahui di labu Erlenmeyer. Nah, kita tambahkan tetes per tetes titrannya untuk mengetahui kapan ini tepat bereaksi, ya. Tepat bereaksi ketika jumlah asam bereaksi tepat dengan jumlah basa, itu kita sebut titik ekivalen. Tapi di sini kita biasanya tidak bisa tepat ya memberhentikan pada titik ekivalen. Yang bisa kita lakukan adalah memberhentikan pada titik akhir. Titik akhir itu kita caranya dengan menambahkan indikator pada larutan ini. Indikator akan berubah warna. Ya, indikator itu punya warna asam, punya warna basa.
Harusnya ketika asam bertemu dengan basa netral ya, itu adalah warna transisinya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian masih ingat yang sering dilakukan di SMA itu asam misalnya HCl dengan basanya NaOH, kita kasih indikator fenolftalin, warna akhirnya kan pink ya, pink pucat seharusnya. Karena fenolftalin itu di dalam asam tidak berwarna, di dalam basa itu pink keunguan. Yang kita harapkan kan ketika HCl bertemu NaOH menjadi NaCl dan H2O. Harusnya pH ekuivalennya 7 netral. Ya, tapi kita akhiri pada saat sedikit basa. Karena ketika sudah sedikit basa, fenolftalin akan berubah warna. Makanya di bawah ketika eksperimen, ini seharusnya kalian melakukan ini di laboratorium ya kalau tidak pandemi. Ketika melakukan titrasi, di bawah mejanya atau di bawah labu Erlenmeyernya kita biasa berikan alas kertas berwarna putih supaya terlihat perubahan warna dengan jelasnya. Jadi untuk menilai keterampilan dalam melakukan titrasi mudah sekali, selain dari angka yang diperoleh juga dilihat dari warna. Semakin pekat warna yang dihasilkan itu sangat tidak akurat, artinya sudah sangat basa, sudah menjauhi dari titik ekivalen. Karena titik akhir titrasinya yang seharusnya asal ada sedikit perubahan warna dari bening menjadi pink pucat. Jadi kalau sudah menjadi sirup seperti ini, itu sudah tidak akurat lagi titrasinya, sudah sangat basa ya, bukan penetralan jadinya. Jadi sudah sangat basa. Jadi indikator ditambahkan untuk mengetahui kapan titik ekivalen, meskipun yang kita harapkan adalah titik akhir itu sama dengan titik ekivalen, tapi biasanya akan sulit. Jadi persen kesalahannya itu sejauh mana titik akhir titrasi berbeda dengan titik ekivalen. Itu prakteknya ya, teknisnya. Tapi kalau perhitungannya biasa seperti stoikiometri biasa yang tadi sudah kita bahas. Contohnya asam oksalat. Nah, oksalat ini diprotik ya. Ada 2 proton yang bisa ditransferkan. Ini 25 ml. Hasil ekstraksi dari sampel daun suatu tanaman dititrasi dengan NaOH 0,5 molar. Titik akhir, nah ini eksperimen setelah kita pakai indikator, kita hentikan di 37,5 mili. Tentukan konsentrasi. Ya, ini reaksi biasa ya. Na2C2O4 ditambah H2O. Ini 2. Ini 2. Ya, ini berarti mol H2C2O4 sama dengan setengah mol NaOH. Balik lagi, pokoknya molaritas, mol per volume. Mol itu berarti molaritas yang ditanyakan ini. Molaritas H2C2O4, volumenya 25 ml sama dengan setengah kali molaritasnya 0,5 kali 37,5 ml. Berapa jawabannya? Silakan dihitung. Samakan. Berapa jawabannya? 0,375. Ya, betul ya. 0,375 molar ya. Oke, kalau hitungannya seperti biasa stoikiometri, asal kita tahu persamaan reaksinya dan juga harus setara. Kuncinya harus setara ya. Ini dari awal dilatih terus menyetarakan persamaan reaksi karena itu perbandingan ekivalensinya ini yang harus benar. Ya. Sudah ya, sudah selesai. Ini materi. Ini kita jadi sudah masuk berapa bab ya. Tinggal bahan kuisnya tinggal redox ya kalau nggak salah. Redox singkat lah. Ya, kita coba sekarang di sini ada 2 soal tutorial sebelum nanti kalau masih ada waktu kita bahas soal yang sudah saya upload semalam. Yang pertama, dalam suatu eksperimen 40 mili barium hidroksida. Nah, ini makanya di awal dibiasakan mengubah dari nama ke rumus ya atau sebaliknya. Barium hidroksida 40 mili
0,27 molar dicampurkan dengan aluminium sulfat 0,33 molar 25 mili. Ini reaksi pembatas. Tuliskan persamaan reaksi ion yang terjadi. Itu biasa, ini jadi BaSO4 larut endap. Dari sini deh. Ini karena udah berupa larutan ya volumenya, dan sesuai kan ya, semua hidroksida itu tidak larut kecuali BaCaSR itu larut. Ini semua sulfat larut ya kecuali 5 ion dan 5 ion ya. Jadi ini sesuai dengan informasinya berupa larutan. Barium sulfat tadi apa? Endap ya. Endapan, Bu. Endap. Ditambah Ba sulfat aluminium hidroksida. Larut mengendap. Larut. Endap. Larut. Larut mengendap. Aturan kelarutan yang larut, garam yang larut yang ada 4 atau yang tidak larut ada 2. Ini mudahnya menghafal yang mana? Yang tidak larut ya, hidroksida itu nomor 1, semua hidroksida, semua oksida tidak larut kecuali Sejabasar Golongan sama 1A, 1A. Bu. golongan 1A dan 3 ion di golongan 2. Berarti ALOH 3 kali larut atau ngendap? Mengendap, Bu. Endap. Nah, ini berpengaruh ke jawaban yang B. Tentukan massa total endapan yang diperoleh. Kalau kita jawabnya ini larut, nanti kita hanya menghitung barium sulfat. Tapi kalau sudah tahu, oh ternyata endapannya ada 2, endapan barium sulfat dan aluminium hidroksida. Sudah setara belum? Belum nih. Ini 2, ini 2, udah 2, SO4-nya 3, bariumnya 3. Sudah ya? Barium 3, SO4 3, Al2, O-nya 6. Udah ya? Nih yang pertama, yang A, persamaan reaksinya sudah setara. Yang B, tentukan massa total endapan. Berarti yang B, mana reagen pembatasnya? 40 kali 0,27 bagi 3 dengan 0,33 kali 25 bagi 1, mana yang lebih kecil? 40 kali 0,27 bagi 3. Terus kalian dicek ya, silahkan. Ini ya, lebih besar ini. Berarti reagen pembatasnya barium, betul? Barium hidroksida, reaktan pembatas. Ya, berarti kita cari sini molnya. Mol barium sulfat ya, sama dengan mol 3/3 kali 40 kali 0,27. Ini masih milimol. Berapa? 40 kali 0,27. 10,8 milimol. Sekalian yang ini 2/3 kali 40 molar mili kali 0,27 molar. 2/3 kali 40 kali 0,270. 7,2 milimol. Nah, ini nggak ada itunya. Barium sulfat. Ini tinggal dicari masanya ya. 10, ini massa. 0,8 kali 10 pangkat min 3 kali massa molar. Nanti silahkan dicari. Lalu yang ini 7, masanya 7,2 kali 10 pangkat min 3 mol di dalam mol kali massa molar. Ya, bisa ya. Ini bisa dikerjakan nanti. Jadi massa endapannya
total dari ini, 2. Itu yang B. Kalau yang C, tentukan konsentrasi molar ion-ion yang tetap ada dalam larutan. Berarti ion apa saja yang dimaksud? Al3+ sama SO42-. Oke, kita cari yang C sini ya. Berapa mol konsentrasi Al3+, berapa konsentrasi SO42-. Caranya kita harus cari berapa mol aluminium sulfat yang tersisa ya. Mol awalnya. Sini ya. Mol awal aluminium sulfat berapa? 0,33 kali 25. 0,33 kali 25. 8,25 milimol. Mol yang bereaksi 1/3 kali 40 kali 0,27. 40 kali 0,27 sambil dikerjakan ya bareng-bareng, takutnya saya ada yang keliru. 3,6 berarti mol sisa 8,25 dikurangi 3,6. 4,65. Konsentrasi Al2SO4 3 kali mol per volume 4,65 milimol. Volume total dalam mililiter. Berapa volume totalnya? 65 ya. 65 mililiter. Dibagi 65. Konsentrasinya 0,0715 molar. Nah, di informasinya konsentrasi aluminium sulfatnya 0,0715 molar yang bersisa. Al3+-nya berarti 2 kali 0,0715. Sulfatnya 3 kalinya, 3 kali 0,0715. Jelas sampai di sini. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan soal ini? Bu, itu boleh langsung dikaliin gitu? Si Yang mana? Yang 2 dikali 0, Iya. berapa? Boleh. Contohnya seperti tadi. Kita punya NaCl 0,1 molar. Berapa konsentrasi Na+-nya? Ini karena terurainya menjadi Na+ ditambah Cl-, ini sama 0,1 molar, 0,1 molar. Ini nanti akan terpakai di kesetimbangan ya. Kita sering menggunakan dalam mula-mula reaksi setimbang, bisa dalam bentuk mol, bisa dalam bentuk molaritasnya, bisa dalam bentuk tekanan kalau reaksinya gas. Jadi ada hubungan ekivalensi. Kenapa ini boleh dalam bentuk molaritas? Karena ini dalam campuran yang pelarutnya sama. Jadi perbandingan molaritas sama dengan mol per volume. Ketika ini sama, perbandingan molaritas sama dengan perbandingan mol. Dari situ awalnya. Oh, oke, Bu. Makasih. Yes? Ada yang mau tanyakan lagi? Satu soal lagi. Nah, ini yang agak panjang. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Slide-nya belum. Oh, ya. Emang si ion-ion yang tersisa tuh yang Ba sama yang Ba-nya nggak dihitung ya, Bu? Oh, soalnya solid ya. Soalnya solid ya. Ya, betul. Karena ini solid ya. Meskipun sebetulnya kalau kita ada informasi KSP bisa tahu ya, tapi kecil sekali. Ini karena ini solid yang bersisa dan ini kan reaktan pembatas ya. Makanya ini banyak nih konsep di sini. Untuk mengetahui produk kita harus tahu reaktan pembatas. Ketika reaktan pembatas salah, jumlah dari awal nih. Ketika fasanya salah, jawaban yang B ini bisa salah. Endapannya misalnya salah satu ya. Endapan sudah salah masa endapan. Ketika reaktan pembatasnya salah, misalnya jawabannya yang ini, bisa mempengaruhi ke massa produk yang dihasilkan, terus bisa juga mempengaruhi ke konsentrasi ion-ion yang masih ada di dalam larutan. Berarti nanti jawabannya bukan merujuk pada Al3+SO42-, tapi Ba2+, 2OH-, ya. Terus kalau ini kalian menganggapnya ini larut, nanti ada Al-nya bisa juga ditambahkan kalau misalnya betul ya ini reagen pembatasnya. Karena ini tadi menganggap
hafalannya ini adalah larut, nanti AL-nya jangan lupa ditambahkan misalnya nanti. Ini banyak sekali konsep di sini. Tuh. Kalau yang solid ya berarti ini tidak kita urai ya. Di bab ini tidak. Karena tidak ada diberikan nilai KSP-nya. Oke. Ya, jadi nanti coba banyak latihan lagi. Sebetulnya kalau dari alat bantu atau dari konsepnya kan sederhana ya, ada hanya konsep mol, mengubah dari mol ke massa, mol ke jumlah, ekivalensi bisa dalam rumus yang sama, bisa dalam persamaan reaksi. Kemudian asal paham bagaimana menulis persamaan reaksi, molekul, ion bersih, mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah. Jadi ada hubungan ya. Jadi dari bab 1 dari simbol ke nama sebaliknya. Jadi bertahap semua saling sambung menyambung. Nanti juga di semester 2 begitu kalian sudah lulus semester 1 jangan dilupakan materinya karena masih tetap akan dipakai di semester 2. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, coba yang ini ya. Diketahui sampel campuran garam mengandung KNO3 dan K2SO3. Sebanyak 0,486 gram campuran garam tersebut dilarutkan dalam air dan diencerkan hingga volume akhir 50 ml. Jadi intinya di sini yang bisa kita peroleh massa sampel sekian. Ya. Ini massa sampelnya. Lalu kalau dilihat dari jumlahnya, volumenya, masanya, volume awal 50 mili. Kurang kelihatan. Ya. Kemudian ke dalam larutan ini ditambahkan 50 mili HCl berlebih. Ya, kita bisa cari berapa mol HCl awal yang ditambahkan. Setelah itu dipanaskan untuk membebaskan seluruh SO2 yang terbentuk sebagai hasil reaksi dengan asam. Kemudian ini bertahap nih. 25 mili campuran dititrasi dengan KOH. Jadi harus memahami nah KOH ini nanti dia bereaksi dengan siapa? Nah, kita coba uraikan dari awal reaksinya ya. Jadi yang pertama kita punya larutan KNO3 dengan K2SO3. Ya. Totalnya 50 mili atau kalau masanya 0,486. Ditambahkan apa? Ditambahkan HCl. Mana yang akan bereaksi dengan HCl? Dua-duanya bereaksi tidak? KNO3 ditambah HCl jadi apa? KCl dan HNO3. Ya, Bu. Bereaksi. Bereaksi, Bu. Tidak bereaksi, Bu. Nah, itu ya. Jadi ini implisit untuk menguji. Kita sudah pelajari ciri reaksi kalau ada endapan, kalau terbentuk gas, kalau terbentuk elektrolit yang lebih lemah. Kalau ini kan tidak ya. Kalau hasilnya ini kan kalau kita tulis K plus ditambah NO3 min ditambah H plus ditambah Cl min menjadi KCl kan ya, K plus ditambah Cl min ditambah HNO3, H plus ditambah NO3 min. Ini semuanya kita coret. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam larutan. Jadi inti reaksinya sebetulnya hanya ini. Menjadi KCl ditambah, ingat ya, metatesis H2O dan SO2. Nah, kalau kita uraikan 2K plus ditambah SO3 2 min menjadi 2H plus 2Cl min 2K plus 2Cl min H2O dan SO2. Ini kita coret Cl min. Jadi inti reaksi ini adalah SO3 2 min ditambah 2H plus menjadi H2O dan SO2. Jelas ya? Gas, ini liquid. Jadi ini soal awalnya. Nah,
H plus atau HCl yang bereaksi dengan SO3 2-min berapa banyak? Kita lihat dulu awalnya. Mol HCl awal, dalam milimol aja ya, 50 mili kali 0,15 mili. Ini ya, 50 kali 0,15. Ini 7,5 milimol yang ditambahkan, berlebih. Yang bereaksinya berapa? Ada informasinya? Tidak ada ya? Yang ada informasi titrasi dengan KOH. Nah, harus bisa menyimpulkan, oh berarti KOH di sini dipakai untuk mentitrasi HCl berlebih. Ini persamaan reaksi pertama. Persamaan reaksi kedua adalah reaksi HCl berlebih dengan KOH, OH-. Ya, ini mau HCl ditambah KOH menjadi KCl dan H2O sama saja ya. 1:1 kan ya. Tuh, oke lah. Biar tidak kehilangan informasinya. HCl berlebih ditambah KOH menghasilkan KCl tambah H2O. Nah, KOH-nya ini 0,1 13,1 mili. Berarti mol HCl-nya yang bersisa itu mol HCl bersisa dari reaksi ini 0,1 kali berarti 1,311 milimol. Ya, sampai di sini bisa diikutin ya. Nah, perhatikan kita awalnya punya 50 mili. Campuran ini tuh ini 50 mili. Ditambah HCl-nya 50 mili. Jadi 100 kan ya? Campuran. Jadi setelah awal 50 mili tambah HCl 50 mili. Totalnya sampelnya kita punya 100. Yang dititrasi 25 mili. Untuk tahu berapa HCl yang bereaksi, berapa HCl bersisa dalam 100 mili diapakan? Dikali 4. Kali 4 ya. Ya, karena tadi kan ya kalau aliquot itu yang sama konsentrasinya, yang berbeda jumlah molnya. Ketika kita ambil 1/4-nya nih 25 dari 100, untuk dikembalikan ke 100 ya kita kalikan 4. Jadi 1,311 kali 4. 1,311 kali 4. 5,244 milimol. Ini yang bersisa. Berarti kita bisa tahu ya berapa mol, nih maaf kalau loncat-loncat, mol HCl yang bereaksi dengan KSO3, K2SO3. Sama dengan mol awal 7,5 dikurangi, ini yang pentingnya, nah, kali 4 ya. Dikurangi 5,244 mol. Jawabannya 7,5 kurangi 2,256 milimol. Ini yang akan kita pakai di persamaan ini. Yang ditanyakan kan tentukan persen massa K2SO3. K2SO3 kalau terurai menjadi 2K plus ditambah SO3 2-min. Kita tahu ini SO3 min dari sini. Yang ditanyakan massanya. Jadi mundur. SO3 min sekarang mol SO3 2-min sama dengan berapa kalinya HCl yang bereaksi? Setengahnya, Bu. Setengah.
Setengah kali 2,256 kali setengah 1,128 milimol. Ini balik ke sini, kembalikan 1,128 milimol karena 1:1. Ini juga sama 1,128 milimol. Jelas. Tinggal kalikan masanya. K2SO3. Massa molarnya 39,1 kali 2 tambah 32 tambah 48. 158,2 gram per mol. Nah, berarti massanya 1,128 milimol ya. Dari tadi masih milimol. Berarti nanti satuannya oke, ini kali 10 pangkat min 3 jadi mol kali 158,2 gram per mol. Kali 1, 2. Coba dikerjakan, takutnya saya salah menghitung. Jawabannya 0,178 gram. Masuk akal? Ya, lebih kecil dibandingkan sampelnya. Ini adalah massa. Nah, persen massanya. Di mana ya? Sini ya. Persen massa 0,178 gram bagi 0,486 gram kali 100%. Dibagi 0,486 kali 100. Nanti silakan dicek lagi. Jawabannya 36,72%. Ini jawabannya. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi dapat mol HCl bersisanya tuh dari mana ya Bu, yang 1,311? Nah, jadi pahami teknis pengerjaannya. Pertama, kita punya campuran KNO3 dan K2SO3. Direaksikan dengan HCl berlebih. Jadi sampai di sini kita punya 100 ml KNO3, K2SO3 yang bereaksi dengan HCl. Setelah itu, nah, ini kan produknya itu tadi ini ya. Ada KNO3, ada KCl, ada H2O, ada SO2. Setelah itu dipanaskan untuk membebaskan, ini hanya untuk membebaskan SO2 yang terbentuk sebagai hasil reaksi. Ini kan gas, anggap gas yang berkurang ini tidak mengurangi volume, jadi tetap 100 ml. Kemudian 25 campuran reaksi. Campuran reaksi yang dimaksud itu nih 50 ml ditambah 50 ml HCl berlebih. Diambil seperempatnya, dititrasi dengan KOH. Jadi kata kuncinya karena ini ada berlebih, berarti yang dititrasi dengan KOH ini adalah HCl sisa. Jadi reaksinya penetralannya HCl ditambah KOH menjadi KCl dan H2O. Dalam titrasi yang diperolehnya informasinya ini 0,1 molar 13,11 ml. Mol HCl sama dengan mol KOH. Ini adalah mol HCl yang sisa dalam 25 ml. Jawabannya ini 1,311 mol. Kalau kita ingin tahu persen massa dalam sampel awal campuran, kita harus cari bukan dalam 25 ml, kita harus kembalikan dalam campuran. Campurannya itu ada 100. Oh, berarti dalam 100 ml kita kalikan 4. Jumlah molnya kan ada 4 kalinya di awal. Yang kita ambil hanya 1/4 untuk dititrasi. Jadi prinsip aliquot itu sering kita gunakan ya untuk menghemat reagen. Kalau di sini 25 ml kita perlu 13,1, kalau kita titrasi semuanya 100, ya berarti kita perlu 13 kali 4, ya banyak reagennya. Jadi untuk menghemat reagen biasanya kita coba aliquot, ya ambil sebagian. Ini, jadi 5,244 ini adalah yang bersisa dalam 100. Sedangkan yang kita perlukan adalah berapa sih yang bereaksi dengan SO3 2-min. Jadi tinggal kita kurangi. 7,5 milimol ini HCl awal dikurangi 5,244. Jadi sebetulnya yang bereaksi dengan SO3 2-min itu adalah 2,256 milimol. Jadi ini informasinya caranya cukup panjang. Sebelum biasanya kan kita sudah
sudah punya ya ini nih sampai 2,256. Kalau kita sudah tahu berapa konsentrasi reaksi yang ada di dalam persamaan ini, tinggal pakai konsep mol biasa ya, stoikiometri biasa. SO3 2- sama dengan setengahnya. Lalu yang ditanyakan K2SO3. Ini K2SO3 kalau terlarut menjadi 2K+ dan SO3 2-. Jadi mol SO3 2- sama dengan mol K2SO3. Yang dicari masanya. Masanya harus dikalikan massa molar K2SO3 ya, bukan massa molar SO3 2- saja. Jelas? Ada yang masih bingung? Jelas Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Jadi, izin ya silakan. bertanya. Aisyah. Itu yang di metatesis ini, yang di buku Braid di edisi 6 itu penjelasannya itu Bu, reaksi pergantian rangkap Bu, nggak ada yang gas-gas gitu. Oke. Bentar, saya coba cek. Pergantian, ada juga bisa didefinisikan seperti itu. Tapi intinya di sini yang harus dipahami adalah apa? Tapi tahu ya berbagai jenis reaksi yang menghasilkan gas. Oh iya Bu. Itu saja mungkin. Ya mungkin ada istilah lainnya, definisi dari metatesis. Metatesis. Ini ya, double replacement. Double replacement metathesis reaction. Pergantian rangkap, pertukaran ya, pertukaran. Ya. Jadi hanya dipertukarkan ionnya. Ya mungkin itu istilah umumnya ya. Tapi ini intinya yang di slide ini hanya menunjukkan ada beberapa reaksi yang mengarah pada pembentukan gas dan itu akan membantu kita dalam mensintesis suatu garam. Ini mungkin arti, karena ini kan textbook ya, mungkin kita lebih percaya ini definisi umum dari metatesis, pergantian rangkap. Jadi hanya mempertukarkan ion-ion yang selama ini sebetulnya sudah kita lakukan. Tapi di sini ada satu jenis reaksi yang mengarah pada pembentukan gas. Gas dari campuran reaktor. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, bagus ya dicicil. Saya juga dulu, kalau dulu mungkin kita zamannya fotokopi ya, meskipun itu sebetulnya nggak boleh. Selama asal sudah punya textbooknya merasa tenang gitu. Tapi kalau percuma kalau nggak dibaca. Padahal sebetulnya kalau membaca ceritanya itu runut ya. Itu akan sangat membantu sekali sambil mendengarkan materi dari kuliah. Nanti di luar kuliah silahkan dibaca textbooknya, itu akan sangat membantu sekali ya. Oke. Udah? Sudah 41. Nah, ini saya sudah siapkan, ini mungkin tidak bisa kita bahas sekarang ya. Kita punya satu topik lagi, redox. Redox seharusnya tidak terlalu banyak. Kapan kuis? Kuis itu masih 2 minggu lagi ya? Bukan minggu depan kan ya? Ya, masih punya waktu ya. Nanti kita bisa, ini karena konsepnya kan sekarang sudah terbayang ya. Ada keterkaitan di bab mol dan stoikiometri dengan stoikiometri dalam larutan. Silahkan nanti dikerjakan dulu. Nanti di minggu kelima hari Selasanya lah kita coba bahas sisanya soal-soal yang memang belum bisa kalian kerjakan. Jadi kita targetkan materinya selesai dulu. Nanti sebelum kuis di minggu kelima di hari Selasanya lah kita, atau bisa jadi di hari Jumat kalau mau lebih, karena kan kuis pasti hari Sabtu ya, jadi supaya lebih fresh belajarnya di Jumat, kalian sudah fokus mau kuis, nah mungkin di situ di Jumat kita selesaikan latihan soalnya. Sekarang ada yang sudah melihat ini mungkin? Coba yang ini aja, yang terakhir ya. Satu lagi. Ini contoh soal ujian normal ya, paper base, essay seperti ini. Kobalt klorida hidrat adalah senyawa ionik yang larut sempurna dalam air. Seorang mahasiswa melakukan 2 percobaan untuk menganalisis sampel kobalt 2 klorida hidrat. Percobaan pertama dilakukan untuk mengetahui massa klorida dalam sampel. Jadi ini ada 2 percobaan. Untuk mengetahui massa kloridanya, diambil sampelnya itu 0,256 gram.
dilarutkan dalam air, larut ya, COCl. Meskipun kita tidak tahu berapa hidratnya, ini nanti yang akan ditanyakan. Ketika dilarutkan ya kita jadi punya COCl2 aqueous. Kemudian ditambahkan dalam larutan Ag nitrat, Ag ketemu klorida ya, berlebih hingga semua klorida mengendap sebagai AgCl 0,308 gram. Bisa ya? Yang pertama tuliskan persamaan ion bersih yang setara untuk reaksi larutan kobalt 2 klorida, berarti COCl2 ditambah AgNO3 seperti biasa. Nanti selesaikan, bukan O besar, COCl2 ditambah AgNO3. Yang ditanyakan ion bersih. Ini kita tukarkan dulu, CONO3 2 kali ditambah AgCl. Setarakan dan tulis ion bersihnya ya, nanti kerjakan. Berdasarkan data percobaan di atas, hitung persen massa klorida. Ini pakai perbandingan massa molar. Kloridanya Cl-nya 35,45. Berarti ini Cl min per 143,32 dikali 0,308 ya. Kemudian persen masanya, massa ini dibagi 0,256 kali 100%. Itu percobaan untuk menentukan klorida. Yang kedua, untuk mengetahui massa kobalt dalam sampel. Ini senyawanya yang ditimbang beda lagi, jadi berlepas dari 0,256. Dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan NaOH berlebih sampai seluruh ion kobalt mengendap sebagai kobalt 2 hidroksida. Endapan ini disaring, dicuci, dan dibakar dengan oksigen berlebih sehingga diperoleh padatan kobalt oksida. Jadi menentukan kobaltnya seperti biasa dari sini. Tuliskan persamaan ion bersih reaksi kobalt 2 klorida COCl2 dengan NaOH menghasilkan COOH 2 kali dan NaCl setarakan. Ini belum setara. Dan ion bersih. Tuliskan persamaan reaksi setara pembentukan kobalt 2 hidroksida, pembakaran kobalt 2 hidroksida. Pembakaran berarti dengan oksigen menghasilkan kobalt 3 oksida. Apa rumusnya? CO berapa? CuOH. Oksida 3 ya. Ini kan dari kobalt 3 plus, oksida 2 min. Tinggal disilang. CO, 2O, 3, dan uap air. Ini setarakan. Jadi pembakaran berarti ini dengan oksigen. Berdasarkan data percobaan kedua, persen massa sama seperti tadi, 58,93 per 165,86 kali massanya 0,145 gram. Persen massanya, massa tersebut dibagi 0,416 kali 100%. Nah, dari sini kan, untuk tahu X-nya sudah terbayang? Kita sudah tahu persen CO, sudah tahu persen Cl, persen H2O. Ini dari jawaban B, ini dari jawaban E, yang H2O 100 dikurangi B dan E. Kebayang ya? Kalau dari persen, udah tinggal nanti massa CO, Cl, H2O. Ini dibagi massa molar CO, bagi massa molar Cl, bagi massa molar H2O 18. Nanti dapat X-nya itu berapa? Kebayang yang ini? Ya. Karena sudah jam 8.46, ini nanti saya share langsung yang sudah ada coret-coretnya. Dan semua slide ya, slide-nya yang sudah saya kirim baru slide yang awal. Ya. Tetap semangat ya, udah minggu ketiga, silakan presensinya hari ini tidak dalam bentuk soal, saya ingin mendengar keluh kesah kalian, pesan-kesannya, apa yang harus saya perbaiki, atau apa yang menjadi kebingungan kalian, silakan sampaikan di sana. Di grup diskusi sama seperti pertemuan awal ya, supaya nanti bisa ada perbaikan ke depannya ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Pelajari, jangan dicicil ya.